Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing tentang cara cepat urus balik nama PBB rumah tanpa menggunakan jasa calo. Teman-teman mungkin pernah mengalami ketika membeli rumah, sedangkan PBB-nya atau tagihan PBB-nya masih atas nama developer. Ini sangat-sangat mengganggu, gitu kan. Mengganggu pikiran. Ini kita sudah beli rumah, apalagi kita beli rumahnya dengan secara cash dan tagihan PBB-nya masih atas nama developer gitu kan ya. Oleh karena itu, kita harus segera mengurusnya ya. Untuk mengurus hal ini atau mengurus balik nama PBB rumah, kemana kita harus mengurusnya? Jadi teman-teman bisa datang ke kantor Dispenda setempat ya. Teman-teman berada di mana gitu kan ya. Ya, silakan datang ke kantor Dispenda setempat ya. Dalam hal ini eh, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut kan. Ya, pertama datang ke kantor Dispenda ya. Di sini saya akan mencontohkan Dispenda yang ada di Kabupaten Bogor ya. Sekarang di Kabupaten Bogor itu ada program baru, itu adalah namanya Pasti Pelayanan Satu Hari Terpenuhi kan ya. Kalau kita mengurus sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain kan ya. Sebelum teman-teman masuk atau ketika teman-teman datang ke kantor Dispenda, teman-teman harus daftar dulu melalui online ya. Jadi antriannya tidak manual ya, jadi secara online. Jadi teman-teman bisa masuk ke website antrian bapenda.bogorkabupaten.go.id ya. Setelah teman-teman masuk, nanti akan diarahkan untuk mengisi mengisi data ya, mengisi data. Nah, ini tampilan pertama seperti ini. Selamat datang antrian online Bapenda. Kalian bisa klik yang daftar itu ya, plus daftar yang berwarna hijau itu ya. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke isian ya, isian. Isiannya mana ya? Nah, ini isiannya. Pertama yang harus teman-teman isi adalah yang harus dipersiapkan NIK, NIK kita, gitu kan ya. Yang kedua, nama pengunjung. Yang ketiga itu ada status pengunjung. Ya, status ini apakah dia sebagai pemilik, mengurus secara langsung, atau mewakilkan kepada orang lain. Dan juga isikan alamat email dan alamat telepon. Ya, isian berikutnya, isian berikutnya, nih mana ya? Ya, ini isian berikutnya ada ini ya, ada kantor tujuannya mana? Ya, karena saya tadi contohkan adalah di kantor Bapenda Kabupaten Bogor, saya isi Kabupaten Bogor, tanggal kunjungannya tanggal berapa, hari ini atau hari besok juga bisa, waktu pelayanannya, dan waktu pelayanan ini ada tiga ya, tiga waktu pelayanan. Yang pertama adalah jam 8 sampai jam 10, pelayanan kedua jam 10 sampai jam 12, pelayanan ketiga jam 13 sampai jam 15. Ya, di bawahnya ada layanan. Ya, bentuk layanannya apa? Itu kan di sini ada pilihannya. Setelah itu kita klik berikutnya. Saya klik berikutnya nanti ada ini ya. Ada ini. Ini dulu nih ya. Kesehatan, penilaian kesehatan mandiri gitu kan ya. Ditanya tentang COVID. Ya, apakah Anda sudah melakukan vaksin COVID-19? Ya. Kalau iya, kalau sudah dijawab iya, kalau tidak ya jawab tidak. Nah, jadi sekarang ini apapun urusan kita itu kan itu dikaitkan dengan vaksin ya. Jadi teman-teman yang belum vaksin segeralah vaksin karena kalau tidak vaksin akan terkendala mengurus semua hal nantinya gitu kan ya. Seperti itu. Setelah kita mengklik ya sesuai dengan kondisi kita, maka nanti muncul muncul nomor ya, nomor antriannya nih, udah muncul ya nomor antriannya, ada barcode-nya dan juga ada nomor antriannya di sini ada B093. Jadi untuk di Kabupaten Bogor perubahan nama PBB rumah dari developer ke
ke nama kita itu ada di loket B ya, di loket B gitu kan ya. Jadi tidak hanya dari developer, perubahan nama dari developer ke kita ya itu kan. Misalnya kalau kita beli rumah nih, rumah dari rumah orang gitu kan ya. Rumah orang bukan dari developer tapi rumah orang yang kita ambil alih gitu kan ya, atau over credit gitu kan ya. Maka kita juga harus balik nama gitu kan ya, karena nama pertama itu masih nama pemilik pertama. Kalau kita beli kepada orang gitu kan, maka harus kita urus juga untuk balik balik namanya. Jadi kalau kita sudah dapatkan nomor antrian ya, kita masuk, kita lengkapi semua persyaratan yang diminta dalam mengurus balik nama ini. Ya tentunya jangan lupa sertifikatnya, sertifikat KTP, nanti juga ada dikasih isian ya, silakan diisi selengkap-lengkapnya. Dan juga jangan lupa semua dokumen yang asli itu difotokopi ya, sertifikat, pajak terakhir, KTP dan sebagainya difotokopi gitu kan ya. Kalau kita sudah lengkap, nanti akan dicek ya sama petugasnya. Ya kalau sudah dicek ya, langkah berikutnya karena kita mengurusnya sendiri, maka kita akan mendapatkan fasilitas pasti tadi gitu kan ya. Jadi hari itu juga kalau kita mewakilkan kepada orang lain atau menggunakan jasa orang lain, maka kita tidak bisa mendapatkan fasilitas pasti. Ya, harus menunggu 14 hari kerja. Ya, jadi kita diarahkan ke loket berikutnya atau ke loket 9, kita ke sana, nanti dicek lagi dan kita diberikan fasilitas untuk menunggu ya, menunggu sebentar gitu kan. Mereka akan mengurusnya. Ya, setelah kita menunggu sekitar 10 menit lah ya. 10 menit maka petugas itu akan memberikan bukti SPT terbaru yang sudah atas nama kita. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Seperti itu cara dan alurnya gitu kan ya. Jadi gampang sekali. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam mengurus ini tidak ada pungutan sepersen pun gitu kan. Tidak ada pungutan gitu kan ya. Kita tidak mengeluarkan dana apapun gitu kan ya. Ya kalau kita menggunakan jasa pihak orang lain atau jasa salo gitu kan ya, kita sudah bisa membayangkannya berapa uang yang kita keluarkan dalam mengurus hal ini gitu kan ya. Selama ini kenapa eh, pada malas dan tidak mau mengurus sendiri? Karena dia tidak tahu itu alurnya gitu kan ya. Karena mereka sudah membayangkan kalau berurusan dengan pemerintah itu, dengan instansi itu urusannya ribet dan berbelit ya. Mereka tidak mau gitu kan ya. Maka sekarang sudah ada fasilitas ini, tidak ada lagi alasan untuk melimpahkan mengurus dokumen kita kepada orang lain. Ya, inilah yang dapat saya sharing atau berbagi dengan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada saudaranya, teman atau tetangga yang punya masalah seperti ini, silakan dibagikan info ini. Oke, jangan lupa di subscribe ya, gitu kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.